Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman Markitul. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita masuk ke cerita yang penuh makna ini, jangan lupa untuk subscribe channel Markitul agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kalian punya cerita seru yang ingin dibagikan atau dibahas. Oh iya, mari kita sama-sama tulis sholawat di kolom komentar. Hari ini, kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang tidak hanya menggambarkan perjalanan hidup, tetapi juga menghadirkan warna cinta yang tumbuh dalam sebuah petualangan. Bagi kalian yang menyukai cerita cinta yang halus dan menyentuh hati, ini adalah kisah yang tepat. Siapkan hati dan waktu, karena kita akan menyelami momen yang indah dan penuh makna. Dunia perkuliahan adalah tempat di mana banyak orang menemukan diri mereka sendiri, mimpi mereka, dan terkadang, cinta yang tak terduga. Alana adalah seorang mahasiswi seni yang memiliki kecantikan sederhana namun memikat. Dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi dan sorot mata yang lembut, Alana seringkali mencuri perhatian tanpa berusaha. Namun, sifat pendiamnya membuat banyak orang merasa sungkan untuk mendekat. Di sisi lain, ada Bima, seorang mahasiswa teknik yang menjadi kebalikan dari Alana. Bima adalah sosok yang penuh energi, selalu berhasil menghidupkan suasana dengan tawa dan ceritanya yang lucu. Awalnya, jalan mereka jarang bertemu. Alana sibuk dengan kanvas dan kuasnya, sementara Bima lebih sering terlihat di bengkel kampus dengan proyek-proyek teknik yang tak pernah selesai. Mereka berada di dunia yang berbeda, tapi takdir seringkali punya cara unik untuk mempertemukan dua orang yang tak terduga. Suatu hari, di acara pameran seni kampus, lukisan Alana menjadi pusat perhatian. Lukisan itu menggambarkan sebuah hutan dengan cahaya matahari yang menembus dedaunan, membawa suasana damai dan misterius. Bima, yang awalnya hanya mampir untuk menemani teman, tak sengaja melihat lukisan itu. Ini keren banget, gumam Bima tanpa sadar. Ketertarikannya pada lukisan itu membuatnya ingin tahu siapa pembuatnya. Ketika dia mengetahui bahwa Alana adalah pelukisnya, dia memberanikan diri untuk memuji langsung. "Kamu yang buat ini? Sumpah, ini luar biasa," kata Bima dengan antusias. Alana hanya tersenyum kecil, merasa canggung dengan pujian itu. Namun, di balik senyumnya, ada rasa senang karena karyanya dihargai. Obrolan ringan mereka di pameran seni itu menjadi awal dari pertemanan yang tak direncanakan. Seiring waktu, Alana dan Bima mulai sering berinteraksi. Tidak ada yang spesial di awal, semuanya terasa biasa saja. Mereka bertukar salam di koridor kampus atau berbicara singkat saat berpapasan di kantin. Namun, perlahan-lahan, ada rasa nyaman yang tumbuh di antara mereka. Alana, yang biasanya tertutup, mulai merasa bahwa Bima adalah seseorang yang dapat dipercaya. Dia kagum pada cara Bima memandang dunia dengan penuh semangat, sesuatu yang bertolak belakang dari sifatnya yang cenderung tenang dan reflektif. Bima pun merasa hal yang sama. Di balik sifat pendiam Alana, dia menemukan seseorang yang mendalam dan tulus. Obrolan mereka tidak selalu panjang, tapi setiap kata yang keluar dari Alana terasa bermakna. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, terutama di perpustakaan kampus. Bagi Bima, suasana belajar yang tenang adalah sesuatu yang baru, tapi dia menikmatinya karena ada Alana di sana. "Bima, kenapa kamu sering datang ke perpustakaan akhir-akhir ini? Bukannya kamu lebih suka bengkel?" tanya seorang teman Bima suatu hari. Bima hanya tertawa kecil. "Mungkin aku sedang belajar untuk menikmati ketenangan," jawabnya sambil melirik arah Alana yang sedang sibuk membaca. Liburan semester akhirnya tiba, dan suasana kampus mulai lengang. Banyak mahasiswa yang pulang ke kampung halaman, atau merencanakan perjalanan bersama teman-teman. Di tengah obrolan santai, salah satu teman mereka, Rian, mengusulkan ide yang tidak biasa, camping di hutan. "Kita butuh sesuatu yang beda kali ini. Gimana kalau kita camping? Dekat sini aja,"
Ada hutan yang bagus, ujar Rian dengan penuh semangat. Awalnya, Alana ragu untuk ikut. Camping bukanlah sesuatu yang pernah dia lakukan, dan dia merasa tidak terlalu nyaman dengan ide itu. Namun, desakan dari teman-teman, terutama Bima, membuatnya mulai mempertimbangkan. Ayo, sesekali coba hal baru. Siapa tahu kamu suka. Bujuk Bima dengan senyumnya yang khas. Ada sesuatu dalam cara Bima berbicara yang membuat Alana akhirnya setuju. Persiapan untuk camping dimulai. Mereka membagi tugas. Ada yang bertanggung jawab membawa tenda, makanan, dan perlengkapan lainnya. Alana ditugaskan membawa makanan ringan dan beberapa alat masak. Bagi Alana, ini adalah pengalaman baru yang sedikit menegangkan, tapi dia berusaha menikmatinya. Hari yang dinantikan pun tiba. Pagi itu, kelompok mereka berkumpul di kampus sebelum berangkat ke hutan. Perjalanan menuju lokasi penuh dengan tawa dan cerita. Bima, seperti biasa, menjadi pusat perhatian dengan leluconnya. Namun, dia tidak lupa untuk memastikan Alana merasa nyaman. Setiap kali Alana terlihat kesulitan membawa barang-barangnya, Bima dengan sigap menawarkan bantuan. Berat, ya? Biar aku aja, katanya sambil mengambil tas Alana. Alana sempat menolak, tapi akhirnya membiarkan Bima membantunya. Perhatian kecil seperti itu membuat Alana merasa dihargai. Teman-teman lain mulai menggoda mereka, menyebut Bima sebagai pahlawan camping. Bima hanya tertawa, sementara Alana mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Perjalanan menuju hutan memakan waktu beberapa jam. Jalanan yang berliku dan medan yang berbatu tidak membuat mereka surut semangat. Ketika akhirnya mereka tiba, keindahan alam hutan segera menyambut. Pohon-pohon tinggi menjulang, udara sejuk, dan suara burung yang berkicau menciptakan suasana yang menenangkan. Alana, yang awalnya ragu, mulai merasa bahwa perjalanan ini adalah keputusan yang tepat. Setelah tiba di lokasi, kelompok itu segera mendirikan tenda. Semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Tapi Bima memastikan Alana tidak merasa kebingungan. Dia mengajari Alana cara memasang tali tenda dan memastikan tempat tidurnya nyaman. Alana, yang tidak terlalu berpengalaman dalam camping, merasa bersyukur memiliki teman seperti Bima. Santai aja, kalau ada yang susah, panggil aku, kata Bima sambil tersenyum. Alana hanya mengangguk, tapi dalam hatinya dia merasa berterima kasih atas perhatian itu. Setelah semua tenda berdiri, mereka berkumpul untuk makan siang bersama. Tawa dan canda mengisi suasana, membuat hari itu terasa begitu ringan dan menyenangkan. Malam harinya, mereka menyalakan api unggun. Lingkaran kecil itu menjadi tempat berbagi cerita. Mulai dari cerita horor hingga kenangan lucu semasa kuliah. Ketika giliran Alana untuk berbicara, dia merasa gugup. Tapi suara lembut Bima yang menyemangatinya membuat dia percaya diri. Ayo, aku yakin ceritamu bagus, ujar Bima. Dengan senyum tipis, Alana mulai berbicara, dan semua orang mendengarkan dengan antusias. Malam itu menjadi awal dari perjalanan yang tidak hanya mempererat persahabatan mereka, tapi juga menanamkan benih cinta yang perlahan tumbuh di hati Alana dan Bima. Setibanya di lokasi camping, udara segar hutan yang sejuk menyambut rombongan kecil itu. Pepohonan tinggi menjulang seperti pelindung alami dari terik matahari, sementara suara aliran sungai terdengar samar dari kejauhan. Semua orang sibuk menurunkan barang bawaan mereka, mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Alana berdiri sejenak, mengagumi keindahan alam di sekitarnya. Ini adalah pemandangan yang selama ini hanya ia lukiskan dalam kanvas. Namun kini ia melihatnya langsung, dalam bentuk yang nyata dan memikat. Bima, yang sejak tadi sibuk dengan perlengkapan tenda, memperhatikan Alana dari kejauhan. Dia tersenyum kecil, merasa senang karena Alana terlihat nyaman dengan perjalanan ini. Hei, ayo bantu pasang tenda, seru Bima sambil melambaikan tangan. Alana segera mendekat, meski sedikit bingung harus mulai dari mana. Dengan sabar,
Bima mengajari Alana cara memasang tali-tali tenda dan menancapkan pasaknya ke tanah. Alana, meskipun canggung, berusaha melakukan yang terbaik. "Ini pertama kali aku camping," ujar Alana, setengah berbisik. Bima terkekeh pelan. "Serius? Kalau begitu, aku pastikan pengalaman pertamamu ini bakal menyenangkan." Nada suaranya yang penuh keyakinan membuat Alana merasa lebih tenang. Sementara teman-teman lain sibuk dengan tugas masing-masing, Bima selalu memastikan bahwa Alana tidak merasa kesulitan. Perhatian kecil itu, meski tak diucapkan, mulai meninggalkan kesan mendalam di hati Alana. Malam pertama di hutan pun tiba. Setelah semua tenda berdiri kokoh dan makan malam sederhana selesai, mereka semua berkumpul di sekitar api unggun. Suasana begitu hangat, tidak hanya karena nyala api yang menyala terang, tetapi juga karena kebersamaan yang jarang dirasakan di tengah rutinitas kuliah. Cerita-cerita pun mengalir dari mulut ke mulut, mulai dari kisah horor hingga pengalaman lucu yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketika giliran Alana bercerita, dia merasa gugup. Namun, Bima yang duduk di sampingnya dengan santai berkata, "Ayo, ceritakan sesuatu. Aku yakin cerita kamu bagus." Dorongan itu, meski sederhana, memberikan keberanian pada Alana. Dengan suara lembut, dia mulai berbicara tentang lukisan favoritnya, yang terinspirasi dari mimpi tentang hutan yang dipenuhi cahaya rembulan. Semua orang terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Cara Alana bercerita membuat mereka seolah-olah berada di dalam lukisan itu. Setelah cerita selesai, tepuk tangan kecil terdengar dari teman-temannya. "Keren banget, Alana. Kamu harus cerita lebih sering," kata salah satu teman mereka. Alana hanya tersenyum malu-malu. Di sisi lain, Bima tersenyum bangga, seolah-olah dia tahu bahwa di balik sikap pendiam Alana, ada banyak hal menarik yang belum diketahui orang lain. Malam itu menjadi malam yang penuh kehangatan, meski hawa hutan mulai terasa dingin. Saat malam semakin larut, satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Namun, Alana masih terjaga. Ada sesuatu tentang suasana malam di hutan itu yang membuatnya enggan beranjak tidur. Dia duduk di atas sebuah batu besar di dekat api unggun yang mulai padam, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Udara dingin menyentuh kulitnya. Namun dia merasa damai. Tak lama, Bima keluar dari tendanya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku tahu kamu belum tidur," katanya sambil menyerahkan 1 cangkir pada Alana. Gadis itu tersenyum kecil dan menerima teh itu dengan hati-hati. "Terima kasih," ucapnya pelan. Bima duduk di sampingnya, membiarkan keheningan mengisi celah di antara mereka. Mereka tidak berbicara banyak, namun kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk menciptakan suasana nyaman. "Kamu suka langit malam, ya?" tanya Bima akhirnya, memecah keheningan. Alana mengangguk sambil menatap langit. "Aku suka bagaimana bintang-bintang selalu ada di sana, memberikan cahaya meskipun kecil," jawabnya dengan nada lembut. Percakapan mereka berlanjut, dari hal-hal ringan seperti makanan favorit hingga impian terbesar mereka di masa depan. Bagi Alana, ini adalah momen yang jarang ia alami, berbagi hati dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Keesokan harinya, rencana untuk menjelajahi air terjun di dalam hutan menjadi agenda utama. Mereka semua bersiap-siap dengan semangat, membawa perbekalan dan kamera untuk mengabadikan momen. Jalur menuju air terjun tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalan setapak yang berbatu, menyeberangi sungai kecil, dan mendaki beberapa tanjakan curam. Alana, yang tidak terbiasa dengan aktivitas fisik seperti ini, beberapa kali hampir tergelincir. Namun, Bima selalu berada di dekatnya, memastikan bahwa dia aman. "Pegang tanganku, biar lebih stabil," kata Bima sambil mengulurkan tangan. Alana sempat ragu, tapi akhirnya menerima uluran tangan itu. Sentuhan tangan Bima yang kokoh membuatnya merasa lebih percaya diri. Teman-teman lain yang melihat itu mulai menggoda mereka, membuat Alana tersipu. Namun,
Dia tidak melepaskan tangan Bima hingga mereka melewati bagian jalur yang sulit. Setibanya di air terjun, semua rasa lelah langsung hilang. Pemandangan yang mereka lihat begitu memukau. Air jernih yang mengalir deras dari ketinggian, memercikan buih putih yang indah. Beberapa dari mereka langsung bermain air, sementara Alana memilih duduk di pinggir, menikmati keindahan alam dari kejauhan. Bima mendekat dengan kamera di tangan, memotret Alana tanpa memberitahu. "Kenapa memotretku tanpa izin?" tanya Alana dengan nada bercanda. "Untuk kenangan," jawab Bima santai sambil tersenyum. Hari semakin sore, dan mereka akhirnya kembali ke lokasi camping. Meski lelah, senyum tidak pernah lepas dari wajah mereka. Malam itu, hujan mulai turun, memaksa semua orang tetap di dalam tenda. Suara hujan yang mengetuk kain tenda menciptakan melodi alam yang menenangkan. Namun, salah satu tenda mulai bocor, menyebabkan beberapa orang harus berbagi tenda. Alana, yang tendanya terkena bocor, akhirnya bergabung dengan Bima. Awalnya, Alana merasa canggung. Mereka hanya duduk berhadapan, mencoba menghindari saling tatap. Namun, Bima, seperti biasanya, mencairkan suasana dengan candaan ringan. "Kalau hujannya begini terus, kita bisa buat lagu, Camping di Tengah Hujan," katanya, membuat Alana tersenyum kecil. Obrolan mereka berlanjut, mulai dari cerita masa kecil hingga mimpi yang belum tercapai. Di tengah malam, ada momen hening yang berbeda. Bima menatap Alana dengan serius. "Alana, kamu tahu nggak? Sejak awal aku lihat lukisanmu, aku merasa ada sesuatu yang spesial dalam dirimu," katanya dengan suara pelan. Kata-kata itu membuat Alana terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Pagi yang cerah menyambut hari baru di hutan. Setelah hujan semalam, udara pagi terasa lebih segar, dengan aroma tanah yang lembab dan suara burung-burung bernyanyi. Kelompok itu memutuskan untuk menghabiskan pagi dengan bersantai di sekitar tenda sebelum melanjutkan eksplorasi. Alana duduk di atas tikar sambil menikmati secangkir kopi yang dibuat oleh salah satu temannya. Matanya terpaku pada sinar matahari yang menembus dedaunan, menciptakan pola bayangan yang menari di tanah. Bima, yang baru saja selesai merapikan tenda, mendekat dengan membawa kamera di tangannya. "Alana, aku punya ide," katanya. "Coba kamu berdiri di sana, di bawah sinar matahari itu." Alana menatapnya dengan bingung, tapi mengikuti instruksinya. "Kenapa?" tanyanya sambil berdiri dengan sedikit canggung. Bima mengangkat kameranya, mencoba mengatur sudut yang tepat. "Kamu terlihat cocok dengan suasana ini. Aku ingin mengabadikannya," jawabnya sambil tersenyum. Klik. Kamera Bima menangkap momen itu, dan dia tersenyum puas. Alana, yang melihatnya begitu antusias, merasa sedikit tersipu. "Kamu selalu serius kalau soal foto ya?" ujarnya. Bima hanya mengangkat bahu. "Aku cuma ingin mengingat momen ini, momen di mana kita semua bisa bebas dan menikmati hidup," katanya, sambil menatap Alana dengan penuh arti. Siang itu, mereka memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke bagian hutan yang belum mereka jelajahi. Jalur yang mereka pilih lebih menantang, dengan banyak rintangan seperti akar pohon yang menjalar di tanah dan jalan setapak yang licin setelah hujan semalam. Namun, semangat petualangan mereka tidak surut. Alana, yang biasanya tidak terbiasa dengan aktivitas seperti ini, beberapa kali hampir kehilangan keseimbangan. Setiap kali itu terjadi, Bima selalu ada di sampingnya, mengulurkan tangan tanpa diminta. "Bima, aku merasa seperti anak kecil yang selalu harus dijaga," ujar Alana dengan nada bercanda. Bima tertawa kecil. "Bukan masalah. Kalau aku bisa memastikan kamu aman, aku akan terus melakukannya," jawabnya dengan nada serius, membuat Alana terdiam sejenak. Kata-kata itu, meskipun sederhana, membuat hati Alana bergetar. Saat mereka mencapai sebuah bukit kecil, kelompok itu berhenti untuk beristirahat.
Pemandangan dari atas bukit begitu memukau. Alana duduk di atas batu besar, menghadap ke arah pepohonan yang terbentang luas di bawah mereka. Bima duduk di sampingnya, membawa sebotol air untuk dibagikan. "Ini yang aku suka dari hutan," katanya. "Kita bisa merasa kecil tapi tetap menjadi bagian dari sesuatu yang besar." Alana mengangguk, memahami apa yang dimaksud Bima. "Seperti hidup," tambahnya pelan. "Kita adalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar." Malam terakhir di hutan terasa istimewa. Setelah hari penuh petualangan, kelompok itu kembali ke lokasi camping dan menyiapkan makan malam bersama. Aroma makanan yang dimasak di atas api unggun menyebar, menciptakan suasana hangat di tengah dinginnya malam. Alana membantu menyiapkan bahan-bahan, sesuatu yang jarang ia lakukan di rumah. "Siapa sangka, kamu ternyata bisa masak juga," canda Bima sambil membantu memotong sayuran. Alana hanya tertawa. "Ini karena keadaan memaksa," jawabnya. Saat makan malam selesai, semua orang kembali berkumpul di sekitar api unggun. Kali ini, suasana terasa lebih intim. Tidak ada cerita horor atau candaan keras seperti malam sebelumnya. Sebaliknya, mereka saling berbagi momen yang paling berarti selama perjalanan ini. Ketika giliran Alana, dia bercerita tentang bagaimana perjalanan ini membuatnya merasa lebih hidup. "Aku biasanya menghabiskan waktu di studio, melukis, dan jarang keluar. Tapi perjalanan ini mengajarkan aku untuk melihat dunia secara langsung, bukan hanya melalui imajinasi," katanya dengan tulus. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa senang bahwa Alana mendapatkan pengalaman berharga dari perjalanan ini. Ketika semua orang sudah selesai berbicara, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal karena harus berkemas keesokan harinya. Namun, seperti malam sebelumnya, Alana dan Bima tetap terjaga lebih lama, berbicara di bawah bintang-bintang. Malam itu, hujan kembali turun, meski tidak sederas malam sebelumnya. Suara rintik hujan yang lembut menjadi latar belakang obrolan mereka. Di dalam tenda, Alana dan Bima duduk saling berhadapan, dengan cahaya kecil dari lampu senter yang menerangi wajah mereka. "Aku selalu penasaran," kata Bima tiba-tiba, memecah keheningan. "Apa yang kamu pikirkan setiap kali kamu melukis?" Pertanyaan itu membuat Alana terdiam sejenak. Dia menatap Bima, mencari tahu seberapa serius pertanyaan itu. "Aku berpikir tentang hal-hal yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata," jawabnya akhirnya. "Melukis adalah cara aku berbicara tanpa bicara." Bima mengangguk, seolah-olah mengerti. "Mungkin itulah kenapa lukisanmu selalu terasa hidup," katanya. Obrolan mereka semakin dalam, membicarakan mimpi, ketakutan, dan harapan masing-masing. Di tengah percakapan itu, ada momen hening yang tidak terasa canggung, melainkan nyaman. Dalam hening itu, Alana merasa ada sesuatu yang berubah. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tapi dia tahu bahwa kedekatan ini lebih dari sekadar persahabatan biasa. Pagi terakhir di hutan terasa bittersweet. Di satu sisi, mereka semua merasa senang karena perjalanan ini berjalan lancar dan penuh kenangan. Di sisi lain, ada rasa enggan untuk meninggalkan keindahan alam dan momen-momen berharga yang mereka bagi bersama. Alana berdiri di tepi sungai, memandangi air yang mengalir dengan tenang. Bima mendekat, membawa 2 gelas kopi hangat. "Jadi, apa yang kamu pikirkan sekarang?" tanyanya sambil menyerahkan salah satu gelas. Alana tersenyum kecil. "Aku berpikir tentang bagaimana perjalanan ini mengubah banyak hal," jawabnya. "Aku merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang." Bima menatapnya dengan penuh arti. "Aku juga," katanya pelan. Saat kelompok itu mulai berkemas dan bersiap-siap untuk pulang, Bima dan Alana tidak banyak bicara. Namun, pandangan mereka sering bertemu, seolah ada hal yang ingin mereka katakan tetapi belum sempat diungkapkan. Ketika mereka akhirnya meninggalkan hutan, Alana merasa bahwa sesuatu telah berubah, bukan hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam hubungannya dengan Bima.
Hari terakhir camping menjadi ajang kebersamaan yang lebih santai namun syarat emosi. Semua orang tahu bahwa perjalanan ini sebentar lagi akan berakhir, dan mereka ingin menghabiskan waktu dengan momen-momen yang menyenangkan. Untuk menambah keceriaan, Rian mengusulkan permainan kecil-kecilan, mulai dari tebak kata hingga lomba kecil seperti mencari barang di sekitar lokasi camping. Dalam salah satu sesi permainan, Alana dan Bima sering dipasangkan dalam satu tim. Meski awalnya hanya kebetulan, teman-teman mereka sengaja mempertahankan pasangan itu. Kalian berdua kompak banget, cocok jadi partner, goda salah satu teman mereka. Alana hanya tersenyum malu, sementara Bima menjawab dengan santai, "Ya dong, namanya juga tim solid." Momen-momen ini menjadi lebih dari sekadar permainan bagi Alana dan Bima. Ada chemistry yang tak terucapkan di antara mereka, sesuatu yang dirasakan oleh semua orang di sana. Saat permainan selesai, mereka duduk melingkar sambil menikmati camilan. Bima, yang biasanya suka menghidupkan suasana, justru lebih banyak diam, memperhatikan Alana dari kejauhan. "Aku suka lihat kamu senyum," ujarnya tiba-tiba, cukup pelan untuk hanya didengar oleh Alana. Kata-kata sederhana itu membuat hati Alana bergetar, tapi dia tidak menjawab, hanya tersenyum malu sambil menghindari tatapannya. Ketika matahari mulai tenggelam, kelompok itu memutuskan untuk duduk di tepi sungai, menikmati pemandangan terakhir sebelum pulang keesokan harinya. Alana memilih tempat sedikit berjauhan dari yang lain, ingin menikmati keindahan alam dalam keheningan. Bima, yang memperhatikan Alana dari jauh, perlahan mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu suka suasana seperti ini, ya?" tanya Bima, memulai percakapan. Alana mengangguk sambil tersenyum kecil. "Aku merasa lebih bebas di sini, jauh dari segala tekanan," jawabnya pelan. Mereka berbicara tentang bagaimana perjalanan ini memberikan mereka perspektif baru. Alana berbagi tentang bagaimana hutan menginspirasinya untuk melukis sesuatu yang lebih hidup. Sementara Bima menceritakan bagaimana perjalanan ini membuatnya menyadari pentingnya momen kecil dalam hidup. Hening sejenak melingkupi mereka, hanya ditemani suara gemericik air sungai dan angin yang bertiup lembut. "Alana," kata Bima akhirnya, suaranya sedikit ragu. "Aku merasa perjalanan ini lebih dari sekadar liburan buatku." Alana menoleh, menatap Bima dengan tatapan penasaran. "Aku merasa ada sesuatu yang berubah sejak kita di sini," lanjutnya, tapi sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh, teman-teman mereka memanggil, memecah momen itu. Alana dan Bima kembali ke kelompok, tetapi kata-kata Bima tadi terus terngiang di kepala Alana. Perjalanan pulang terasa penuh dengan kehangatan, meski ada rasa enggan untuk meninggalkan keindahan hutan. Di dalam mobil, Alana duduk di samping Bima, tetapi mereka tidak banyak berbicara. Ada keheningan di antara mereka yang tidak terasa canggung. Sebaliknya, seperti ada sesuatu yang sedang mereka renungkan masing-masing. Ketika mereka akhirnya tiba di kampus, semua orang saling berpamitan dengan pelukan dan ucapan terima kasih atas perjalanan yang tak terlupakan. Bima membantu Alana menurunkan barang-barangnya dari mobil. "Terima kasih sudah ikut camping ini," kata Bima sambil tersenyum. Alana menatapnya sejenak, merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi hanya mampu menjawab, "Terima kasih juga, Bima. Ini pengalaman yang sangat berarti." Saat Bima pergi, Alana merasakan kekosongan yang aneh. Perjalanan ini telah membuka sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika dia kembali ke kamar kosnya malam itu, Alana menatap langit-langit kamar, teringat semua momen yang mereka bagikan selama perjalanan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa antara dirinya dan Bima, sesuatu yang belum dia berani akui. Hari-hari setelah camping terasa berbeda. Hubungan antara Alana dan Bima menjadi lebih akrab, meski tidak ada yang secara eksplisit membicarakan apa yang mereka rasakan. Bima mulai sering mengirim pesan, menanyakan kabar atau mengajak Alana untuk sekadar minum kopi di kafe dekat kampus. Alana, meski awalnya merasa canggung, selalu merasa senang setiap kali mereka bertemu. Di salah satu pertemuan itu,
Mereka berbicara lebih dalam tentang mimpi dan masa depan. Bima menceritakan proyek-proyek yang ingin dia kerjakan setelah lulus. Sementara Alana berbagi tentang impiannya membuka galeri seni kecil. "Aku yakin kamu bisa," kata Bima, menatap Alana dengan keyakinan yang tulus. "Lukisanmu punya jiwa, dan orang-orang akan melihat itu." Kata-kata Bima memberikan Alana kepercayaan diri yang baru. Namun, di balik semua percakapan dan kebersamaan itu, ada sesuatu yang belum mereka ungkapkan. Alana sering bertanya-tanya apakah Bima merasakan hal yang sama dengannya. Di sisi lain, Bima terlihat berusaha menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Keakraban mereka tumbuh seperti api kecil yang perlahan-lahan membesar, menunggu untuk dinyalakan sepenuhnya. Momen itu akhirnya tiba di suatu sore, beberapa minggu setelah camping. Bima mengajak Alana berjalan-jalan di taman dekat kampus, tempat yang tenang dan jarang dikunjungi orang. Mereka duduk di sebuah bangku kayu, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Bima terlihat lebih serius dari biasanya, sesuatu yang langsung disadari oleh Alana. "Alana, ada sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan," ujar Bima akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. Alana menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba menebak apa yang akan dia katakan. "Selama perjalanan kemarin, aku merasa kita punya sesuatu yang spesial. Aku nggak tahu bagaimana cara yang tepat untuk bilang ini, tapi aku suka kamu," lanjutnya, dengan nada yang lebih tegas di akhir. Alana terdiam, merasa seperti waktu berhenti sejenak. Namun, dalam keheningan itu, hatinya merasa lega. "Bima, aku juga merasakan hal yang sama," jawabnya dengan suara lembut, tapi penuh kejujuran. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup. Mereka tersenyum satu sama lain, dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Momen itu menjadi awal dari sebuah perjalanan baru dalam hubungan mereka. Apa yang dimulai sebagai pertemanan sederhana di kampus, dan diperkuat oleh petualangan di hutan, kini tumbuh menjadi cinta yang nyata. Setelah momen pengakuan itu, hubungan antara Alana dan Bima tidak langsung berubah drastis. Mereka memilih untuk tetap melangkah perlahan, menikmati setiap langkah tanpa tekanan. Pertemuan demi pertemuan terasa lebih berarti, dan obrolan mereka semakin dalam. Ada kehangatan yang tak terdefinisi dalam setiap tatapan, setiap senyuman yang mereka bagikan. Suatu sore, mereka memutuskan untuk kembali ke taman tempat mereka pertama kali mengungkapkan perasaan. Kali ini, Bima membawa termos berisi kopi dan 2 gelas kecil. Mereka duduk di bangku yang sama, berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari. Di sela percakapan, Bima bertanya, "Alana, kalau kamu menggambarkan hubungan kita dalam sebuah lukisan, seperti apa jadinya?" Alana terdiam sejenak, berpikir. "Mungkin seperti lukisan hutan waktu itu," jawabnya akhirnya. "Tapi kali ini dengan sinar matahari yang lebih terang, dan ada 2 orang yang berjalan bersama di dalamnya." Bima tersenyum, merasa jawaban itu sempurna. "Kalau begitu, aku harap kita bisa terus berjalan bersama," katanya, lebih seperti doa daripada sekadar pernyataan. Alana mengangguk, merasa bahwa doa itu adalah harapan yang mereka berdua miliki. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Bima selalu mendukung Alana dalam setiap langkahnya, terutama dalam karir seninya. Ketika Alana mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam pameran seni besar di kota, Bima adalah orang pertama yang memberinya semangat. "Kamu harus ikut. Ini kesempatan besar," kata Bima, meyakinkan Alana yang sempat ragu. Pameran itu menjadi momen penting dalam hidup Alana. Lukisannya tentang hutan yang dipenuhi cahaya matahari menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang kolektor seni terkenal yang tertarik membeli karya tersebut. Ketika pameran selesai, Alana merasa seperti sedang berada di atas awan. Namun, di tengah semua kegembiraan itu, dia tetap ingin berbagi kebahagiaan dengan Bima. "Kamu tahu, tanpa kamu, mungkin aku nggak akan berani melangkah sejauh ini," kata Alana suatu malam saat mereka berbicara di telepon.
Bima tertawa kecil di seberang sana. Kamu yang punya bakat, Alana. Aku cuma ada di sini untuk mengingatkan kamu betapa hebatnya dirimu. Jawabnya dengan tulus. Kata-kata itu membuat Alana merasa semakin yakin bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang berharga. Kenangan camping di hutan itu menjadi salah satu bagian penting dalam kisah cinta mereka. Setiap kali mereka mengingat momen-momen itu, ada senyum kecil yang selalu muncul di wajah mereka. Tidak jarang, Bima menggoda Alana dengan cerita tentang bagaimana dia kesulitan membawa barang-barangnya, atau bagaimana Alana begitu gugup saat pertama kali bercerita di depan teman-teman mereka. Kalau nggak ada camping itu, mungkin kita nggak akan sedekat ini, ujar Bima suatu hari saat mereka duduk di kafe favorit mereka. Alana mengangguk setuju. Itu seperti awal dari segalanya. Ya, jawabnya sambil tersenyum. Bima kemudian mengusulkan ide yang tak terduga. Gimana kalau suatu saat kita ke sana lagi, cuma kita berdua? Tanyanya. Alana terkejut, tapi matanya berbinar. Aku suka ide itu, katanya pelan. Mereka berdua tahu bahwa hutan itu bukan sekadar tempat bagi mereka, melainkan saksi dari awal perjalanan cinta mereka yang kini semakin matang. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka mulai terlihat oleh orang-orang terdekat. Teman-teman mereka, yang dulu menggoda di perjalanan camping, kini menjadi pendukung utama hubungan itu. Akhirnya kalian jadian juga, kata Rian saat mereka mengumumkan hubungan mereka kepada teman-teman. Semua orang menyambut dengan sukacita, mengingat betapa perjalanan camping itu sudah menjadi bagian dari kisah mereka. Bima dan Alana tidak hanya tumbuh sebagai pasangan, tetapi juga sebagai individu yang saling mendukung satu sama lain. Bima yang biasanya penuh canda belajar untuk lebih peka terhadap perasaan Alana, sementara Alana yang pendiam mulai lebih percaya diri untuk berbicara dan mengungkapkan pikirannya. Hubungan mereka menjadi semacam pelajaran yang terus berkembang, seperti perjalanan mereka di hutan dulu, menantang, tetapi penuh dengan keindahan di setiap langkah. Suatu malam, saat mereka berjalan pulang dari kafe, Bima berhenti di tengah jalan dan menatap Alana. Aku nggak pernah bilang ini sebelumnya, tapi aku bersyukur kita bertemu, katanya dengan nada serius. Alana tersenyum, merasa bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang juga ia rasakan setiap hari. Aku juga, jawabnya, lebih seperti bisikan daripada suara. Tapi itu cukup untuk membuat hati mereka berdua hangat. Beberapa tahun kemudian, Bima dan Alana kembali ke hutan tempat segalanya dimulai. Kali ini, mereka datang dengan tujuan yang berbeda. Dengan suasana yang hampir sama seperti pertama kali mereka ke sana. Udara sejuk, pohon-pohon menjulang tinggi, dan suara gemericik sungai. Bima mengambil sesuatu dari ranselnya. Sebuah kotak kecil. Alana, katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kamu mau menikah denganku? Pertanyaan itu sederhana, tapi mengguncang dunia Alana. Matanya berkaca-kaca saat dia mengangguk. Iya, Bima. Aku mau, jawabnya, suaranya penuh emosi. Momen itu menjadi simbol dari perjalanan panjang mereka, dari pertemuan sederhana di kampus, perjalanan ke hutan, hingga keberanian untuk saling mengungkapkan cinta. Hutan itu, yang dulu menjadi tempat awal kisah mereka, kini menjadi saksi dari awal yang baru dalam hidup mereka. Cerita cinta Alana dan Bima adalah tentang keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, menemukan diri sendiri, dan akhirnya menemukan seseorang yang melengkapi perjalanan itu. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel Markitul untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.